Selamat pagi, Satuan Polisi Pamong Praja. Ada satu di matamu? Ada satu di hatimu? Aduh, ini tipe guru beasiswa so sampai. Alhamdulillah. Ini so kelas berapa ya? SMA, tidak pernah naik kelas. Salah satu. Ini kelas berapa, Bu ya? Yang di belakang. Yang di belakang. Ini kelas berapa? Kelas 13. Langsung ke finish. Langsung ke finish. Hadap kiri, gerak. Dilanjutkan nomor 600 SMA PKK Kabupaten Gorontalo. Di bawah pimpinan Ketua OSIS Ibu Fori Nawai. Luar biasa. Gagas sekali Pak Ketua OSIS Nono. Peserta gerak jalan. Dengan nomor urut 501. Laporan. Luar biasa Ketua kelas di Ibu Titi. Asik. Jangan di tengah jalan, nanti diinjak-injak. Minggir dong, minggir dong, minggir dong. Goyang ibu. SMP mana ini, Bu? Lanjut. Oke. Lanjut. Maju. Oke guys, hari ini saya bersama ibu-ibu PKK. Tapi ini ibu-ibu PKK hari ini tidak pakai seragam, tidak menggunakan seragam PKK. Mereka menggunakan seragam sekolah SMA. Karena apa? Karena baru saja mengikuti gerak jalan. Nah ini. Ini ibu-ibu PKK ini. Ini PKK. Oke. Ya, ini ibu-ibu PKK ini. Ya. Ini pakai seragam ya. Seragam SMA. Ya. Ibu-ibu PKK Kabupaten Gorontalo. Pakai seragam guys. SMA. Ini gara-gara tidak pernah naik kelas semua ini. Ya. Oke, sekarang Tia Abadi mau tanya dulu. Ya, ini saya dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gorontalo. Selaku Ketua OSIS di Gerak Jalan, Ibu Fori Nawai, Ibu Doktor, Ibu Bupati, Ibu Prof. Ini kan pakai seragam SMA. Konsep seragam SMA mengikuti gerak jalan. Ini sebenarnya inspirasi dari mana sebenarnya Ibu? Oke, inisiatif kami semua karena kami semua ingin mengenang masa kecil. Yang kedua, kebahagiaan masa di SMA mungkin agak berbeda ya dengan anak masa sekarang. Sudah serba digital. Dulu kita serba kekurangan dan semuanya tidak punya fasilitas apa-apa. Tapi alhamdulillah ketika kita menampilkan
konsep ini tentunya melihat bagaimana SMA dulu dengan sekarang dan juga usia sudah seperti ini juga pasti mengingat masa lalu ya, masa yang indah, masa bahagia dan ceria. Iya. Karena gerak jalan sampai juga 3 kilo lebih. Jaraknya Jadi 3 kilo ya. Jaraknya 3 kilo. Bagaimana kita bisa lebih happy, kita enjoy, kita nikmati. Seperti masa-masa SMA. Seperti masa-masa dulu. Jadi, Tapi Ibu Prof, Ibu Fori, pesan kan ini pakai kostum SMA. Nah, dalam rangka Hari Kemerdekaan yang ke-77 ini, apa pesan Ibu terhadap siswa SMA semua? Iya. Sekarang sudah era digitalisasi, sudah era transparansi, tentunya beda dengan kita dulu. Cuman pesan saya dengan era digitalisasi jangan disalahgunakan. Tentunya penggunaan gadget benar-benar sesuai dengan keperluan atau kebutuhan kita di sekolah dan juga untuk mencerdaskan mereka dan menambah wawasan. Dulu kita tidak mengenal apa-apa, tidak pernah punya handphone dan sebagainya, tapi kita juga semua mengorbitkan, melahirkan anak-anak yang cerdas. Kenapa tidak sekarang sudah lebih bertambah semua fasilitas dan juga sudah serba teknologi? Tentunya anak-anak harus sudah ada lebih banyak yang anak-anak yang lebih cerdas dari kita seperti dulu. Dan juga memilih anak-anak yang hebat itu juga gampang sekali. Semuanya tahu aplikasi. Kita sekarang udah nenek-nenek seperti ini juga pasti nggak paham ya aplikasi, dan saya paling cuma tahu WhatsApp-nya, FB, Instagram dan sebagainya. Tapi membuat konsep dinamika dari aplikasi yang mungkin sudah lebih canggih dan membuat kita seperti karikatur lah atau apa, kita nggak tahu itu. Nah, dengan konsep ini yang sudah digital, anak-anak sudah lebih bagus dan wawasannya pasti lebih luas dari apa yang mereka dapatkan melalui digital. Oke, Ibu, apa nasihat Ibu terhadap siswa SMA atau para cewek-cewek ini, apalagi dengan maraknya pelecehan seksual, kemudian apa pesan Ibu? Nah, ini yang plus minusnya ada ya. Kalau dengan digitalisasi semuanya kita bisa membuka hal-hal yang mungkin tidak boleh, dan juga dulu tidak seperti itu, bahkan pelecehan-pelecehan ada tapi tidak terungkap ya. Dari sekarang sudah ada media online, media cetak, elektronik dan sebagainya. Apapun yang terjadi pasti sudah keluar. Nah, ini yang perlu harus ada kehati-hatian dari orang tua. Satu, pengawasan, yang kedua di sekolah sinkronisasi dan kolaborasi daripada pembinaan, pendampingan, pengajaran itu benar-benar harus sesuai dengan konsep pendidikan yang saat ini. Dan memang kewaspadaan orang tua yang harus dipentingkan, dan juga kontrol sosial dari sebelah kedua, dan terutama adalah guru dan orang tua. Jadi harus ada komunikasi kolaborasi yang tersambung terus, sehingga kita bisa pantau sejauh mana konsep anak-anak yang benar-benar menginginkan perkembangan IQ-nya, perkembangan era digitalisasi dengan sistem sudah online. Transparansi semua, apapun yang kita buka pasti sudah bisa terlihat. Oleh karena itu, satu, pengawasan, kontrol sosial, kemudian juga pemberian, bukan sanksi ya, tapi ada aturan-aturan main baik di dalam rumah, dalam keluarga, dan juga di sekolah, dan lebih meningkatkan pengawasan yang paling. Kontrol orang tua, Ibu ya. Pertanyaan terakhir, Bu, ini kostum ada pinjam pas apa ini? Kita beli semua. Oh, beli semua. Mana bisa mau pinjam, anak-anak sekarang kan pada ukuran tidak sama masalahnya. Bedanya size-nya beda. Kalau kita memang cari size yang 29, 30 ke atas. Karena ini dia beli, ya. Kalau mengikuti tren slebeu, ya kan? Slebeu. Nah, ini topi harganya berapa, Ibu? Aduh, berapa ya? 60-an? Ya. 40-an ya. Ya, kayak tren fashion sekarang kan. Mungkin topi kira-kira harga berapa? 30-an ya. 30-an. Kerudung harganya berapa, Ibu? Kerudung 15 sampai 20-an ya. Ini dasi. Kemudian dasi ini 25. Oh, murah semua. Murah. Terus pakaiannya pakaian baju. Terus ada bannya juga. Oh, ada ban. Ban ini 20.000. 20.000 rok. Roknya 80. Ini sepatu pinjam pas apa ini sepatu? Sendiri lah. Oke. Jadi beli semua, tapi yang pasti dibeli dari penjual yang ada di Gorontalo, lokal. Kita satu tempat. Jadi kita jelas tidak boleh cari di tempat
apa ini satu untuk menghidupkan ekonomi. Pemulihan ekonomi. Oke, terima kasih Ibu Prof. Ibu Bupati luar biasa. Nah, sekarang saya dengan Ibu Wakil Bupati. Hai. Ini mau tanya lagi ini siapa pakai baju ini dia pinjam ini. Oke. Iya. Saya sekarang dengan Ibu Wakil Bupati. Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gorontalo. Nah, sama juga pakai kostum SMA. Ya Bu ya? Ya. Nah, kan tadi sudah sekitar 3 kilo Ibu mengikuti gerak jalan. Iya kan? Nah, bagaimana perasaan Ibu pada saat mengikuti? Kan selama tidak pernah iko-iko. Tetap semangat karena kayak mengalami deja vu untuk masa-masa SMA dan kita dari PKK itu ikut memeriahkan walaupun kita tidak berharap jadi juara. Iya, tapi mudah-mudahan tidak berharap juara, mudah-mudahan juara. Juara favorit. Oh, favorit. Harus. Harus tapi tergantung Yuri. Iya kan? Kami dari PKK berpartisipasi dalam merayakan Hari Kemerdekaan 17 Agustus ini. Nah, momen Hari Kemerdekaan yang ke-77 ini Ibu apa kira-kira yang Ibu rasakan dan Ibu makna yang diambil? Apalagi pakai konsep ini Bu, konsep SMA. Iya. Karena perayaan 17 Agustus sekarang ini lebih meriah karena dibanding dengan 2 tahun kemarin karena kita kan ada pandemi COVID kan. Iya. Jadi saya merasa bahwa ini memang benar-benar harus kita isi dengan kemeriahan, dengan semangat kita dalam memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus yang ke-77. Jadi sebenarnya ikut gerak jalan sebenarnya menyemangati para ibu-ibu sebenarnya. Iya. Iya kan? Dengan kita yang usianya udah bisa dibilang dewasa ya. Iya. Bukan tua. Mak. Tapi dewasa. Oh, dia. Bukan tua ya. Bukan tua. Tapi dewasa, lebih dewasa Iya. dari anak-anak muda. Jadi kita memberi semangat pada mereka bagaimana mereka lebih mempunyai semangat lagi, punya pemikiran-pemikiran yang inovatif, inovasi dalam mengisi kemerdekaan karena kemerdekaan ini pada masa sekarang tidak sama dengan yang masa-masa sebelumnya. Seperti itu. Oke, sekarang saya mau cek harga. Nah, harga ini kostum yang sekarang ada pakai nih. Ini kacamata berapa? Kacamata. Harga kacamata. Yang Jujur. Harga kacamata ini 3 juta. 3 juta. Kerudung. Kerudung 50-an. Terus ini baju. Dasi. Oh, dasi. Ya, saya nggak tahu kalau dasinya ini mungkin 12. Oke. Ya, sekarang kita berdiri saja Ibu ya. Iya, oke. Oke, terima kasih Ibu. Ya. Sekarang semua Mbak foto-foto. Oke, Oke, guys. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Ibu Abub. Nah, sekarang foto bersama SMP dan SMA. Ya. SMA 1 atap dan SMP 1 atap. Ya. Nah, kebetulan guys, kepala sekolah dengan wakil kepala sekolah sudah datang. Oke. Kepala sekolah Pak Bupati. Nah, Pak Prof Nelson, Bupati Kabupaten Gorontalo, melihat ini konsep SMA dengan konsep SMP kostumnya yang digunakan oleh para ibu-ibu PKK Pak Bupati. Ya, yang pertama namanya SMP SMA itu kan energinya masih luar biasa. Karena itu apa yang dilakukan oleh PKK ini dalam rangka menumbuhkan semangat kembali ya. Terutama semangat kembali membangun daerah gitu kan. Itu satu. Yang kedua, ini bagi suami istri ini luar biasa. Karena namanya SMA itu kenangan manis berada di sana ya. Bisa kasih di sekolah ya. Jadi sebenarnya ini kostum ini karena mengingat momen-momen SMA SMP. Ya. Pak Bupati, apa pesan untuk mereka ibu-ibu ini Pak Bupati? Pertama tentunya tetap semangat mendampingi kita sekalian, bapak-bapaknya ya. Yang kedua mendorong rakyat memberi semangat untuk membangun daerah. Dan yang terakhir tetap jangan lupa kodrat sebagai wanita tetap dijaga. Ya. Setia hingga akhir. Terima kasih Pak Bupati. Oke, Ibu. Oke guys, sekarang saya dengan Pak Wakil Bupati Pak Hendra.
Pak Hendra, Pak Wakil, Pak Wabub. Tadi kan sudah lihat kan Ibu ada pakai SMA. Nah kira-kira apa yang Pak Wabub dapat ingat kemarin? Tentu yang indah-indah yang kita orang ingat. Tetapi kan momentum hari ini harus kita apresiasi semangat daripada ibu-ibu. Saya saja tidak pernah tidak kepikiran apakah mereka mampu untuk melewati 3 kilo. 3 kilo ini, dan alhamdulillah semangat mereka ini yang harus kita apresiasi, dan itu menjadi contoh buat kita semua. Ya. Pak Wabub bisa dengar dorang pe baju ada pinjam semua. Dorang semangat, dorang tidak pinjam itu, dorang beli. Tengah malam dorang beli. Oke, terima kasih Pak Hendra, Pak Wakil Bupati, luar biasa. Supportnya untuk para ibu-ibu PKK ya, ini ibu PKK sementara istirahat guys. Oke. Ya. Aduh.